Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan hari ini di mata kuliah metodologi penelitian, Bapak akan membahas terkait dengan analisis data instrumen penelitian. Seperti itu, dan sistematika penulisan di bab 1. Jadi mohon disimak baik-baik. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa chat langsung ke Bapak. Kita buka dulu untuk pertemuan. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan analisis data ya, dan instrumen penelitian. Nanti kalian tinggal pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Bapak. Ini instrumen penelitian. Sama struktur penulisan di bab 1. Carikan dulu. Ini sebagai bahan kalian membuat tugas ya untuk di struktur ini penulisan. Jadi jangan sampai nanti kalian nggak sesuai dengan sistematika yang Bapak sampaikan. Baik, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan analisis data. Analisis data. Analisis data itu di sini bisa Bapak jelaskan upaya atau cara untuk mengolah data lebih menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Jadi di sini adalah suatu pengolahan data ya, dari hasil data yang sudah ada diolah sehingga data tersebut dapat memberikan informasi dan memberikan solusi permasalahan yang kalian teliti. Terus yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Jadi setelah kalian ada data diolah menjadi secara statistik, nanti kalian akan mengetahui, menyimpulkan dari hasil tersebut bahwa penelitian saya ini terdapat peningkatan. Oh, penelitian saya ini tidak terdapat peningkatan ya, seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan dari data yang sudah kalian analisis tadi. Teknik analisis data itu ada terbagi menjadi dua ya, ada yang kuanti dan ada yang kuali. Perbedaan kedua teknik tersebut terletak pada jenis datanya. Nah, di sini kalau data kuantitatif berarti datanya berupa angka-angka ya, berupa angka. Nah, kalau data kualitatif itu berupa gambar, tulisan, dokumentasi hasil observasi kalian ke lapangan. Begitu. Jadi tidak ada angka-angka. Kalaupun ada angka itu memang hasil dari lapangan yang kalian temukan. Jadi tidak boleh ada manipulasi data, tidak boleh ada penambahan, apa adanya yang kalian temui di lapangan itu adalah kualitatif.
Data yang bersifat kualitatif tidak dapat diangkakan. Nah, tadi yang saya Bapak bilang ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah menurut para ahli ya, kalian tinggal dibaca saja. Nah, kegiatan dalam analisis data itu ada yang pertama adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Jadi kalian kelompokkan dulu data-datanya. Setelah itu kedua mentabulasi, dibikin tabel ya berdasarkan variabel dari seluruh responden. Menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti. Nah, disajikan datanya, dilakukan perhitungan. Nah, ini adalah kalau yang menggunakan kuantitatif berarti menggunakan perhitungan rumus-rumus ya untuk menjawab rumusan masalah. Gitu. Nah, Bapak ulang kembali terkait rumusan masalah itu disesuaikan dengan variabel judulnya. Kalau ada satu ya satu, dua ya dua. Jadi tidak boleh menambah atau mengurangi, sesuaikan dengan judul, itu ada di rumusan masalah. Melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, jadi hipotesis itu kan diajukan di awal ya, sebelum melakukan penelitian, itu adanya di bab 2. Makanya hipotesis ini harus juga menyesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi ini saling keterkaitan nih, ini yang namanya konsistensi dalam penelitian. Tujuan apa sih tujuan analisis data? Yang pertama adalah mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami. Membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak di awal ya. Tahap tabulasi sama ya tadi ya, tahap tabulasi jadi mencatat ataupun entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Tahap pengujian, pada tahap ini data akan diuji kualitasnya, yaitu menguji validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Nah, setelah data-data itu dikumpulkan, berarti kita harus udah uji validitas ya, dan uji reliabilitas. Jadi validitas itu adalah melihat kevalidan data, valid apa tidak. Nah, makanya di sini adanya ahli ya untuk adanya penguatan dari instrumen atau data yang kalian olah. Terus ada reliabilitas instrumen. Nah, di sini ada apakah instrumen yang kalian buat itu reliable, ajeg ya, sesuai tidak kalau digunakan untuk melakukan penelitian. Makanya nanti setelah ini Bapak akan jelaskan terkait instrumen penelitian. Jadi, apakah instrumen ini layak atau tidak ya dilakukan dalam penelitian. Seperti itu. Tahap mendeskripsikan data ya, menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram. Nah, ini nanti kalian membuat tabel distribusi frekuensinya dan diagram dari berbagai macam ukuran ya. Seperti itu. Tahap pengujian hipotesis. Nah, di sini memang dalam penelitian itu ada hipotesis itu diuji ya, apakah diterima atau ditolak ya. Waktu pertemuan sebelumnya Bapak sempat sampaikan bahwa terkait dengan hipotesis ada yang namanya HA dan H0 ya, itu seperti itu. Jadi kita harus menolak H0 supaya apa? Supaya bahwa hipotesis itu diterima. Tapi kalaupun HA-nya ditolak, H0-nya diterima, itu tidak masalah juga. Berarti nanti kalian sampaikan evaluasi apa saja yang sampai HA ini ditolak gitu ya. Karena hipotesis itu ada dua, ada HA dan H0. HA itu berarti hipotesis diterima, H0 hipotesis ditolak. Seperti itu. Nah, ini jenis analisis data ya, analisis data kuantitatif. Tadi udah dijelaskan ya, adanya rumus-rumus, adanya angka-angka ya, seperti itu. Nah, ini sama, kegiatan analisis datanya juga sama. Nah, data deskriptif merupakan analisis dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan seadanya. Nah, ini sama halnya dengan penelitian survei ya, seperti itu. Atau juga bisa dalam ya penelitian survei, ini lebih cocoknya ke penelitian survei.
Jadi hanya menggambarkan saja dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekuensi, diagram, grafik, main, dan modus. Jadi kalau kalian yang mau meneliti tentang survei ya ini gunakan. Ya, jadi tidak ada kayak eksperimen dan korelasi ya. Rumus-rumusnya tidak terlalu sulit lah kalau deskriptif. Nah, data itu tadi ya ada yang namanya data deskriptif ya. Ada yang data inferensial. Nah, data inferensial ini merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data. Jadi ini penelitiannya lebih kepada penelitian eksperimen, korelasi ya, terus perbandingan ya. Jadi kalian tinggal memilih nanti ininya. Nah, jadi ini begitu ini ya apa namanya kalau statistik data inferensial ini lebih kepada nah ini mempunyai fungsi untuk menggeneralisasikan hasil dari penelitian sampai sampel untuk populasi. Ya, sesuai dengan fungsi itulah maka statistik inferensial sangat berguna untuk penelitian sampel. Ini makanya harus digunakan statistik di inferensial ini sesuai dengan rumus atau jenis penelitiannya. Disesuaikan. Nah, kalau kualitatif ini lebih kepada sumbernya itu adalah apa ya, Bapak singkat aja ya, dengan wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen. Itu adalah analisis data kualitatif. Nah, analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika. Jadi tidak ada statistik di sini. Ya, hanya sekedar membaca tabel, grafik, atau angka-angka yang tersedia. Nah, ingat ya, hanya membaca tabel yang tersedia, grafik, dan angka-angka yang tersedia. Kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Jadi setelah tabel itu kalian uraikan dalam bentuk tulisan, gitu. Grafik maupun angka-angka yang ada di lapangan kalian uraikan dengan bentuk tulisan. Sama ya ininya nih ada wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Ini adalah analisis data dalam kualitatif. Ya, dengan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi lah itu adalah analisis data kalian. Jadi instrumennya siapa? Kalau kualitatif instrumennya adalah si peneliti sendiri. Yaitu. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan analisis data. Oke. Bapak akan lanjutkan dengan instrumen. Terima kasih.